Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para guru, bil khusus pengurus yayasan dan pondok pesantren Al-Qadar Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Khairuddin Azhari, Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Bunyamin Azhari, Kiai Haji Tubagus Sa'roni Azhari, dan seluruh wali santri, wisudawan, wisudawati, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu udah panas ya Bu ya? Udah kepanasan ya? Iya dah, saya nggak lama-lama, bentaran aja, nganterin doang. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita bisa sama-sama hadir untuk menyaksikan wisuda tahfizul Quran 30 juz dan juga wisuda tahfiz bin nazar 30 juz. Kalau ngomong 30 juz jangan ditanya lagi, ntar masih berapa juz lagi, udah habis. Itu artinya kita menjadi saksi pagi ini, dan lebih beruntung dan bergembira serta berbangga, yang layak dan pantas bangga bergembira adalah orang-orang tuanya. Orang tua yang memiliki anak yang menjadi penghafal Quran, menjadi ahli Quran, dipuji dan diagungkan oleh baginda Rasul, disebut sebagai ahlullah wa khassatuh. Mereka menjadi keluarganya Allah dan orang-orang spesialnya Allah. Maka ada riwayat menyebutkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man hamalal Quran fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramah adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi wajabat lahumun nar. Siapa orang yang hafal Al-Quran lalu dia tegakkan hukum-hukum Al-Quran dengan menghalalkan apa yang halal menurut Al-Quran dan mengharamkan apa yang haram menurut Al-Quran, artinya orang yang hafal Quran dan mengamalkan Quran, maka kata Nabi, adkhalahullahul jannata, Allah akan masukkan orang itu ke dalam sorga, wa syafa'ahu, dan Allah memberikan kesempatan baginya untuk memberikan syafaat fi asyratin min ahli baitihi, puluhan keluarganya,
wajabat lahumun nar, yang sudah pasti masuk neraka. Jadi keluarga yang divonis oleh Allah nanti diputuskan keputusannya masuk neraka, itu bisa diselamatkan oleh satu anak yang ahli Quran, yang hafal Quran, mengamalkan Quran. Maka beruntunglah. Kalau bicara puluhan, pasti yang paling utama adalah ibu bapaknya. Lalu siapa lagi? Siapa saja yang ikut mendukung dan mendorong anak itu menjadi hafal Quran, termasuk guru-gurunya, saudara-saudaranya, encang-encingnya, siapa saja yang memberikan respon positif dan dukungan baik kepada orang tersebut, dia nanti akan dibela di hadapan Allah. Walaupun sudah diputuskan masuk neraka, dicabut keputusan itu, dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Untung nggak? Untung nggak? Tidak ada yang punya jaminan ini kecuali ahlul Quran. Sarjana apapun nggak punya jaminan itu. Walaupun dia ahli nuklir sekalipun, ahli ekonomi sekalipun, nggak ada yang punya jaminan setinggi jaminan ahlul Quran. Itu yang tidak pernah bisa dilampaui oleh profesi apapun dan keahlian apapun. Tidak ada yang bisa melampaui itu. Bahkan dalam riwayat lain, nanti di dalam sorga orang tuanya akan diberikan kepadanya mahkota dari permata yang indah. Ini ibu-ibunya semua bukan ini? Walaupun sekarang di dunia itu kagak keren, kagak ngetop, nggak terkenal, entar di akhirat top ibu. Ya, di dunia ibu nggak pernah viral, tapi ntar di akhirat akan dipakaikan mahkota dari permata karena punya anak yang ahli Quran. Begitu agungnya siapapun yang bersentuhan dengan Quran itu mulia. Jangankan manusia, kertas saja, kertas itu kan Quran bu. Kalau ibu buka Quran, depannya kan ada gilafnya namanya. Gilaf itu apa namanya? Cover. Ada covernya. Itu cover kan nempel di Quran, menjadi pelindung Quran. Qurannya sebenarnya yang mulia, tapi covernya ikut mulia bu. Betul. Apalagi orangnya dimuliakan oleh Allah, karena Quran itu adalah kalamullah, huwal lafzul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al muta'abbadu bi tilawatih. Al-Quran adalah kalamullah, lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yang dianggap ibadah bagi siapapun yang membacanya. Dan Allah telah menyebutkan di ayat kedua dari surah Al-Baqarah, ketika kita membaca Quran setelah Al-Fatihah, lalu surah Al-Baqarah ayat pertamanya Alif Lam Mim, ayat keduanya Allah sudah sebut Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini Quran, kata Allah, adalah pedoman hidup bagi manusia agar menjadi makhluk-makhluk yang bertakwa. Jadi orang benar itu pegangnya mesti Quran. Maka betapa mulianya Quran, karena itu adalah pedoman bagi manusia memperoleh keselamatannya, kebenarannya, kebaikannya. Inilah sumber dari segala sumber kebaikan, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga dalam satu riwayat lagi disebutkan, kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan dan mengangkat harkat martabat satu bangsa disebabkan Quran, dan Allah juga menjatuhkan derajat satu umat gara-gara Al-Quran. Siapa yang dimuliakan dan siapa yang direndahkan?
orang yang menerima Quran, mengambil Quran, membaca Quran, mentadabburkan Quran, mengamalkan Quran, umat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang menolak Quran, menghindari Quran, menjauhkan dirinya dari Quran, Allah jatuhkan dirinya di dalam kehinaan. Itu dalam potret sejarah kehidupan kaum muslimin, bisa kita baca dalam catatan sejarah. Jadi tadi saya nggak mau lama-lama ngomongnya, ini ngomong sejarah jadi lama ini urusan. Mau saya singkat aja Bu, kalau baca sejarahnya kan berbuku-buku itu. Saya mau ngasih tahu dikit doang. Ini Quran ketika pertama dibacakan tuh orang Arab nolak Bu. Yang nerima cuman Siti Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali. Dari budak Bilal bin Rabah. Sampai terus menerus disampaikan kebenaran ini, masih banyak orang yang menolak. 13 tahun dibacakan Quran itu, Nabi malah ditentang, dilawan, dikejar, dibunuh kaum muslimin. Akhirnya Nabi pindah ke Madinah. Barulah kemudian sepenuhnya Quran itu diamalkan dan dipraktekkan secara utuh. Pada akhirnya pelan tapi pasti kemudian kemenangan, keunggulan dimiliki oleh Nabi dan orang-orang beriman. Gak lama dan gak butuh waktu lama, hanya 8 tahun setelah Nabi hijrah, Islam sudah menjadi satu-satunya kekuatan di tanah Arab. Dan tidak lama setelah Rasulullah wafat, Islam menjadi kekuatan yang begitu besar, tidak ada lagi tandingan di tanah Jazirah Arabia sampai ke negeri Afrika. Mesir sudah tunduk kepada kaum muslimin dan ikut mengamalkan Quran. Tidak butuh waktu lama, tidak sampai 1 abad, Islam sudah menjadi kekuatan tak tertandingi yang sebelumnya bangsa Arab tidak pernah diperhitungkan. Kemudian orang Arab dengan Islamnya ini yang dibawa oleh Nabi mampu menumbangkan 2 kekuatan raksasa dunia pada saat itu, Romawi dan Persia. Udah ibu mangut-mangut aja, udah kagak tahu sejarah ini, udah iya aja lah Bu. Pada kurun berikutnya dengan semangat pengamalan Quran, bukan cuma Islam menguasai dunia, seluruh aspek kehidupan termasuk ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan ilmiah itu dipegang dan diketemukan oleh kaum muslimin dalam semua bidang. Berjaya dan berkuasa kaum muslimin di dunia. Puncaknya nanti pada saat keruntuhan Daulah Utsmaniyah sampai hari ini umat Islam jatuh pada posisi yang rendah, dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Padahal kitabnya masih sama, yaitu Al-Quran. Bedanya, kalau dulu orang benar-benar membaca dan mengamalkan Quran, hari ini Quran masih dibaca, tapi pengamalannya sudah semakin jauh dari tuntunan Quran. Jangankan ngamalin, hari ini bacanya aja udah rada susah Quran. Betul. Baca Quran nunggu orang mati. Kalau orang mati baru megang Quran. Kalau nggak ada yang mati, nggak ada yang megang Quran. Maka kalau gitu mendingan tiap hari aja ada yang mati ya. Ziarah kubur baca Quran, sehari-hari bacanya WA sama TikTok. Ya. Nanti baca. Dan Quran walaupun dibaca memang mendapatkan pahala, tidak ada yang ikhtilaf ulama. Membaca Quran ada pahalanya. Tapi di ayat kedua tadi ketika kita buka Quran itu, Allah sudah bilang Quran itu hudan, dia adalah guide of life, dia adalah pedoman dan petunjuk hidup. Kita mau kemana hidup ini ibu? Bu, ibu mau kemana? Mau ke pasar, mau ke surga? Semua kita yang pengen surga, pegangannya Quran, diunjukin sama Quran. Kita mesti kesana lurus,
Disuruh kanan kita ke kanan, tunjuknya kiri ke kiri. Itu namanya kita ngikutin Quran. Nyampe bu insya Allah hidup kita, sampai ke surga insya Allah. Amin. Cuman masalahnya bandelnya ini, bacanya aja enggak, ngaji juga enggak, ngamalin enggak. Makanya kepada wisadawan, pesan saya bukan di wisuda artinya berakhir interaksimu dengan Quran, bukan. Itu hafalan kalau nggak dimurajaah hilang juga ntar lama-lama. Dia mesti diulang dan diulang terus. Yang kedua, jangan berhenti pada hafalan, lanjutkan pada pemahaman. Bukan sekedar menjadi hafid, tapi upayakan menjadi faqih. Bukan sekedar hafal, tapi menjadi orang yang faham. Faham untuk diri kita dan untuk memahamkan umat, agar Quran kembali kita amalkan dalam hidup kita untuk meraih janji Allah. Allah akan angkat harkat martabat kita. Allah akan muliakan siapapun yang berhubungan dengan Quran. Pasti Allah akan muliakan. Coba lihat sehari-hari apakah kita udah jalanin Quran bu? Ngaku udah jalanin belum? Kapan mau jalaninnya? Cengar-cengir begitu, mesem-mesem aja. Saya nanya begini bukan berarti saya udah jalanin semua, bukan. Sama sama. Bandelnya ibu sama saya sama. Gitu. Harus kita akui kita masih jauh dari tuntunan Quran hidup kita ini. Contoh. Saya ambil beberapa contoh saja. Di Quran tuh ada ayat, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apapun yang ada pada kamu, apapun yang kau miliki, itu pasti akan lenyap, pasti akan hilang. Orang yang cakep-cakep, cantik-cantik, lama-lama hilang nggak cakepnya? Hilang. Orang yang punya duit, lama-lama hilang nggak? Hilang. Minimal mati tuh, mati. Ibu nggak membawa tuh banda ibu, betul nggak? Begitu mati itu emas ibu tuh yang ada di leher ibu tuh, itu yang ada di kuping itu, yang ada di jari tangan itu, emas ibu itu dicopotin nggak tuh? Dicopotin. Nggak bakalan dikuburin bu, nggak, dicopotin. Apesnya lagi, itu pas dicopotin ibu dikuburin, suami ibu nyari lagi bini baru. Itu emas ibu bisa nggak kemudian dibuat emas kawin buat ngawinin janda kampung sebelah? Padahal tadinya ibu senang banget punya emas, pamer. Tahu sendiri ibu-ibu kalau punya banda udah pamer melulu. Orang sekarang jangankan punya, kagak punya aja laganya pamer terus. Baju aja mending boleh lunas, ngeredit aja pamer. Punya emas, wow, dipamer, dia bangga. Tampil ke orang kaya, tapi pelitnya sundul langit. Masya Allah. Begitu dia mati, itu emasnya kan dia nggak bawa bu, karena dia suka pamer, sombong. Sesuai nggak dengan Quran orang sombong itu? Nggak sesuai. Pelit sesuainya dengan ajaran Quran? Nggak sesuai. Itu emasnya dicopot, diambil oleh suaminya untuk ngawinin janda. Dia di kuburan karena hidupnya nggak sesuai dengan Quran. Dikasih nikmat apa diazab dia? Dia lagi diazab babak belur di kuburan, dia nengok ke dunia, lakinya lagi ngelamar janda, kawin dengan janda kampung sebelah, modalnya adalah emas yang dia pamerin setiap saat. Sakit nggak kira-kira? Makanya bahasa sederhana, ibu kalau sayang sama hartanya, berdasarkan ayat Quran tadi, ma indakum yanfad, apapun yang kau miliki akan lepas, akan sirna. Tapi apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Harusnya ibu jangan disimpan di rumah,
jangan dipamerin, dipakai kondangan kemana-mana. Tapi emas ibu, kalau ibu sayang, serahkan kepada Allah, titip ke Allah, kirim ke akhirat, biar nyambung terus nanti di dalam sorga bersama ibu. Jadi modal ibu untuk masuk sorga. Daripada itu emas buat modal ngawinin janda, mendingan ibu jadiin modal buat masuk sorga. Bener gak begitu? Diamalin nggak? Tuh masjid belum jadi, tuh copotin tuh gelangnya. Itu nggak bakalan pindah ke janda bu, itu emas tetap akan menjadi milik ibu di sisi Allah. Jadi kalau yang diserahkan ke Allah akan kekal. Tapi apa yang kita tinggalin di dunia, rumah akan ditempati sama ahli warisnya, sementara kita pulang nggak punya apa-apa. Lewat ayat itu saja, itu sudah cukup bagi kita untuk senantiasa belajar memberi dan menginfakkan harta kita. Dan harta itu kalau kita pelitkan, itu bahayanya luar biasa. Itu ayatnya ada tuh, surah Al-Lail itu. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang bersedekah, memberikan hartanya, memberikan untuk kepentingan agama, untuk membantu fakir miskin, pokoknya dia bares. Apa bares? Bahasa sini Anda nggak bares? Tahu bares? Dermawan. Hah? Marahan. Allah ngerti saya. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan janji yang diberikan Allah oleh Allah, itu janji balasan kebaikan. Wattaqo, dan dia memberikannya dengan dasar ketakwaannya, itu ikhlas karena Allah. Maka kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, akan kami bukakan baginya berbagai macam kemudahan dalam hidup. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Orang yang tidak mau memberi dan gak percaya dengan janji Allah, maka dia kemudian nanti akan diberikan kesulitan. Makanya orang pelit hidupnya pasti susah. Jangankan miskin, kaya aja bu, kalau pelit keblangsak, apalagi miskin, udah double berangsaknya udah. Itu makanya kunci hidup kalau pengen gampang, banyakin sedekah. Itu pengamalan Quran, nggak cuma diomongkan. Banyak ini kalau mau dibahas tentang pengamalan Quran. Contoh yang lain, Allah bilang di Quran itu, bahasa Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Jadi kalau pedoman Quran, manusia yang mulia adalah orang yang paling takwa, orang yang soleh, orang yang baik, itu yang mulia. Sementara kita hari ini memuliakan orang bukan karena solehnya, bukan karena ketakwaannya, lebih menghargai orang karena hartanya. Kemarin aja Lebaran, kalau saudara yang rada kaya mah disabak, betul. Yang rada susah mah suka kelupaan, rumahnya nggak nyampe, kita ngaku. Romana kalau saudara yang kaya pada semangat datangnya, kalau yang susah kagak dilihat. Pergaulan juga begitu, sama orang susah kurang dihargai. Kalau mau orang kaya kita benar-benar menghargai. Oh, orang kaya mah kentutnya aja wangi. Mana ada orang ngomel orang kaya kentut? Enggak, coba yang kentut orang susah ngamuk semua. Betul. Masya Allah. Tuh kita belum sesuai hidupnya dengan Quran. Giliran orang kaya bikin pesta, resepsi perkawinan, nyunatin, sekampung keluar semua, datang situ, kondangan, main gede-gedean. Giliran tetangganya orang susah,
kagak ada yang datang, sekalinya datang uangnya recehan. Padahal orang kaya mah nggak usah kita kasih amplop gede juga udah tahu duitnya banyak, Bu. Sementara orang susah mah masya Allah pesta, mana tenda baru DP doang, janji entar dilunasin kalau udah selesai. Makanan yang disiapin boleh utang selebar warung, janji entar dibayar kalau habis pesta. Ternyata yang datang pesta itu orecehan mulu, mana goceng doang, makannya pakai nambah. Mana hujan dari Johor sampai maghrib. Masya Allah, mana tenda pada bocor. Kata saya lagi udah susah pakai pesta lagi. Itu pergaulan kita. Pejabat begitu kita hormati, sementara ulama kadangkala orang soleh, orang baik tidak mendapatkan tempat spesial di sisi kita. Tapi bagi orang baik nggak usah risau. Kenapa? Dia yakin kemuliaannya ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian contoh lain, kalau kita bicara pengamalan Quran, Quran bilang innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu mestinya bersaudara. Tidak sembarangan orang mengaku dirinya mukmin kecuali dia bisa membuktikan dia senang dengan perdamaian, dia senang dengan persaudaraan. Kalau ada salah-salah, dia lakukan islah, damai, memperbaiki kesalahan. Karena kita hidup ini memang selalu harus bersaudara dan bersama. Kenapa harus bersaudara dan bersama? Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh peranan orang lain. Nggak bisa, Bu. Nih saya jadi ustadz, merasa saya paling baik, nggak butuh sama umat. Bohong. Nggak mungkin saya bisa ceramah kalau ada umatnya mau dengerin saya ceramah. Coba saya ngomong sendirian, ibu pada pulang, goblok saya di sini. Betul? Iya. Pejabat sama rakyat sama-sama butuh. Pejabat butuh rakyat, rakyat juga butuh pejabat. Orang kota sama orang kampung, orang kota kayak di Jakarta, saya masih makan nasi sampai hari ini, saya masih butuh sayuran. Aku mau nanam di mana? Tanahnya di aspal semua. Yang nanam tuh orang kampung. Berarti artinya orang kota butuh orang kampung. Orang kampung bisa makan dari beras yang dia tanam, sayuran yang dia tanam. Tapi kan bininya nggak cukup cuma beras sama sayuran doang. Bininya pengen kondangan, pengen beli tas, pengen jalan-jalan, butuh duit. Maka dia jual tuh barangnya kepada orang kota. Terjadi hubungan saling menguntungkan. Bahasa orang Pandeglangnya hubungan simbiosis mutualisme namanya. Maka Islam mengajarkan kita bersaudara, jangan bermusuhan. Mukmin tandai diri kita seneng berdamai dengan orang lain. Ibu punya tetangga, kudu dibayain sama tetangga. Bukti kalau kita ini hidup bersama. Jangan mentang-mentang punya saudara orang-orang hebat. Dia bilang nggak butuh tetangga. Kalau saya kebakaran, saya punya saudara loh, pemadam kebakaran. Di mana? Di Bekasi. Ludas lumah roh. Betul. Kita butuh tetangga. Emang kalau ngapa-ngapain paling pertama nyabah siapa? Tetangga. Bersaudara kita. Sampai orang sakit, Bu, sama orang sehat saling butuh. Orang sakit butuh dokter. Orang sakit butuh obat. Itu artinya manusia butuh orang lain. Yang butuh bukan cuma yang sakit, dokter juga butuh orang sakit. Dokter nggak punya duit kalau nggak ada orang sakit. Tukang obat nggak laku dagangannya kalau nggak ada orang sakit, betul? Sampai orang mati sama orang hidup saling butuh. Orang hidup sama orang mati saling butuh. Tuh yang mandiin siapa? Orang mati yang mandiin pasti orang hidup. Orang mati mesti dibungkus, mesti digotong, kuburan mesti digali, udah digali mesti dimasukin. Itu dari mulai yang mandiin, yang bungkus, yang gotong, yang gali, yang nguburin. Itu semua orang hidup.
Betul. Artinya orang mati butuh orang hidup. Dan bukan cuma orang mati butuh orang hidup juga butuh orang mati. Buktinya apa? Tukang gali kubur, duitnya banyak kalau yang mati rada banyak. Tukang kain kapan di pasar, coba seharian kagak ada yang mati di wilayah itu. Apa yang dia mau jual? Coba tikar kagak laku, kembang kagak laku, bonyok dagangannya. Itu artinya orang hidup butuh orang mati butuh orang hidup. Orang kaya sama orang miskin, jangan dikira orang kaya itu bisa hidup senang kalau nggak ada orang miskin. Orang kaya bisa bikin rumah, duitnya banyak, tapi yang ngaduk semen siapa? Yang ngangkatin batu bata siapa? Orang miskin. Mana orang kaya mau disuruh ngangkatin batu? Nggak bisa. Orang kaya punya duit, orang susah punya tenaga, saling membutuhkan. Maka itu orang kaya nggak boleh sombong lihat orang miskin, dan orang miskin jangan sewot lihat orang kaya. Maka begitu ayat Quran mengajarkan sama kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja yang dikatakan orang-orang beriman itu adalah orang yang mau bersaudara. Itu bimbingan Quran. Tidak dibenarkan kita saling bermusuhan, tidak dibenarkan kita menebar kebencian, tidak dibenarkan kita saling mendengki. Itu bukti pengamalan Quran. Dan tidak dibenarkan kita bermusuhan kecuali kepada satu hal saja. Apa? Setan. Ini orang sini ibu-ibu kalau hidupnya rasanya kurang seru kalau nggak punya musuh. Allah udah kasih tahu ada musuh ente kalau ente mau beneran bermusuhan. Siapa? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah setan itu sebenar-benarnya musuh. Maksudnya apa? Kalau mau musuhanlah sama setan. Kalau sama manusia gak boleh musuhan, kita mesti bersaudara. Jangan dibalik. Pedoman hidup kita Quran, nyatanya musuh kita manusia, sama setan malah berteman. Ada yang begitu? Ada. Ya udah marah nih. Dari kemarin lebaran Syawal aja oles ketemu juga sakit hati gitu, dendam. Sampai lebaran haji, sampai lebaran monyet nggak mau nanya, sampai ke bawah mati karena kalau marahnya ke bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan masih banyak kalau kita mau ambil contoh, masih jauh kita dari pengamalan Quran. Setidaknya wisuda hari ini menandai babak baru kehidupan para santri yang diwisuda, dan juga menjadi babak baru dan kabar gembira bagi orang-orang tua, keluarga yang anaknya sudah diakui dan dianggap lulus dalam hafalannya. Dan ini menjadi aset yang sangat berharga. Banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu telah dikaruniai oleh Allah anak-anak yang menjadi penghafal Quran. Jangan dilihat nanti profesinya apa, itu adalah jauh lebih berharga dari permata dan emas yang mulia. Jauh. Tidak ada harganya emas, permata, harta benda sebanyak apapun tidak bisa dibandingkan dengan satu anak saja yang anak itu sudah menjadi penghafal ayat-ayat Allah. Di rumah ibu itu akan menjadi sumber penarik kebaikan. Sumber rahmat akan turun ke rumah ibu. Bahkan di kampung itu akan diturunkan rahmat. Betapa tidak, hukum menghafal Quran itu fardu kifayah. Artinya wajib dalam satu wilayah, satu kampung ada orang yang hafal Quran. Kalau hari ini anak ibu sudah menjadi penghafal Quran, maka sekampung itu terlepas dari dosa menghafal Quran karena ada satu orang yang telah menghafal Quran. Luar biasa nggak anak kita kalau begitu? Maka hargailah, sayangilah anak-anak ibu itu. Jangan disia-siakan. Jangan dikasih beban-beban yang berat yang membuat dia lupa dengan Qurannya. Kontrol senantiasa di rumah.
agar mereka tetap menjaga dan memelihara hafalannya dan didorong untuk melanjutkan. Yang tadi saya bilang bukan sekedar faqih, bukan sekedar hafid, tapi itu akan jadi luar biasa kalau anak kita menjadi faqih, menjadi orang-orang yang faham betul dengan Quran, sehingga kemudian masuk pada kata dan sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi maksudnya memahami Quran, belajar Quran, dari mulai belajar membaca, belajar memahami, lalu kemudian mengajarkan orang untuk membaca dan mengajar orang-orang untuk mengamalkan Quran. Itulah ini disebut dengan sebaik-baik manusia. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang terbaik di antara kamu adalah ahlul Quran. Dan kita mudah-mudahan walaupun tidak termasuk penghafal Quran atau udah terlanjur tua, udah pada tua bangka begini, suruh ngapal udah belet umpama, udah kagak ada bakat ngapalnya, bawang aja sama cabe udah. Tapi ini kita menjadi pencinta penghafal Quran, kita menjadi pendukung mereka, kita mendorong mereka, membantu mereka. Kalau besok mereka pulang ke rumah mengajarkan anak-anak di kampung kita baca Quran, kita dukung mereka, kita dorong mereka. Dukung dan dorongnya, apa kebutuhan mereka, kita bantu. Itu berarti kita telah membantu mengajarkan Quran kepada umat, sehingga kemudian Islam ini tetap berjaya, Islam ini tetap ada, agama ini tetap hidup di tengah-tengah kehidupan manusia yang semakin jauh dari tuntunan agama. Mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin maju dan diberkahi. Ya Bunyamin dan seluruh keluarga besar pondok pesantren Al-Qadar diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk membimbing umat, dan lahir dari pesantren ini para penghafal Quran dan faqih Al-Quran, sehingga bisa menjadi pelita di kampungnya, di tempat tinggalnya, dan menjadi orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Allah akan berkati kita semua, Allah akan berkahi kita semua, Allah akan limpahkan kebaikannya buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan kepada kita yang terbaik, berkumpul dengan orang-orang baik, dan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.